Perkenalkan, saya Elias Paskalis Ogone, nomor absen 09, saya angkatan 6, dan saya anggota Lastar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026. Perkenankan dan izinkan saya untuk mereview kembali materi yang kami peroleh pada agenda kedua di jadwal yang dilampirkan oleh BPSDM Provinsi Papua Barat. Pada agenda kedua kami dibekali dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai berakhlak di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana kita sebagai seorang ASN mampu bekerja dengan orientasi pada pelayanan masyarakat. Di sini kita dituntut untuk bisa memahami kebutuhan masyarakat secara baik, maupun kita melayani mereka secara ramah, dan juga kita mempunyai solusi ketika mereka berhadapan pada persoalan-persoalan, terutama persoalan-persoalan berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, akuntabel, di mana kita ASN dituntut untuk bekerja secara disiplin, tepat waktu, jujur, dan juga integritas. Ketika kita bekerja, apapun yang kita hadapi, kita harus jujur dan kita harus punya integritas yang tinggi, di mana salah satu contohnya kita harus menolak yang namanya gratifikasi. Lalu yang berikut adalah kompeten. Di sini kita dituntut untuk saling membantu antara kita, dan kita juga harus mengembangkan diri, di mana pengembangan diri itu penting untuk kita gunakan kemampuan kelebihan kita itu membantu teman-teman kita yang mungkin belum bisa atau belum memahami dunia di mana dia sedang bekerja. Yang berikut adalah harmonis. Di sini kita sebagai ASN dituntut untuk melayani setiap masyarakat maupun organisasi lain yang berhubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah secara baik dalam arti kita tidak melihat dia berasal dari suku apa, dia punya agama apa, dan kemudian dia mungkin dari kelompok mana. Tapi kita memberi pelayanan secara merata untuk siapapun sebagai ASN yang baik. Yang berikut adalah kita di sini dituntut untuk loyal. Loyal di sini artinya bahwa kita harus setia pada Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga undang-undang maupun keputusan presiden dan pemerintah pusat, terutama menteri, di mana kita gunakan itu sebagai patokan pedoman kerja sehingga kita tidak salah dalam bekerja, maupun kita dapat menolak setiap berita, contohnya seperti berita hoaks, apapun yang terjadi di dunia maya atau di internet, baik Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang berikut adalah adaptif. Kita ASN dituntut untuk harus inovasi dan kreatif ketika kita bekerja dan berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita di instansi di mana kita bekerja. Kreatif di sini artinya kita mampu menciptakan sesuatu inovasi baru yang mampu memberi pelayanan secara cepat, tepat, dan tanpa berbelit-belit, sehingga masyarakat merasa bahwa dia dilayani secara baik, terutama untuk dunia digital. Yang berikut adalah kita dituntut untuk kolaboratif, di mana kita dituntut untuk bekerja sama antara instansi-instansi maupun organisasi-organisasi lain yang guna untuk bagaimana sumber daya yang ada bisa digunakan sebaik mungkin dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana ketika kita punya masyarakat yang sakit ataupun perlu sekolah, kita harus bekerja sama dengan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan. Terima kasih, selamat malam.